Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wainas. Oke, di video kali ini Ainas akan melanjutkan video membuat modeling 3D dari software Blender pedang ya. Pedang yang episode 2 sekarang. Kita buat pedangnya Link. Oke, kalau begitu selamat menyaksikan videonya. Oke, seperti biasa dibuka dulu software Blendernya. Ya, kita hapus slide-nya. Kameranya kita sembunyiin. Ines ngertiin dulu shortcutnya ya. Oke, dah. Setelah itu objek cube ini tidak usah dihapus. Kita gambar referensinya, kita ambil Shift A pada keyboard, baru kita pilih image, referensi, Ines di desktop Ines simpan. Yang pedangnya Zelda kita sekarang ya. Ini. Oke. Kita geser dulu. Move. Geser. Kalau kejauhan dekatin lagi, move. Kalau di tengah aja, di tengah kita transparan ya. Klik gambar image reference-nya, klik object data property yang sebelah kanan, baru di transparansi ini diklik, baru kita opacity-nya kita turunkan. Oke, sekarang kita besarkan. Nah, logikanya ini pedang. Ini ada pedang nih, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Dasar pedang ini kan yang tajam ini kan sebenarnya box. Inilah dia box. Jadi nggak usah kita ganti. Kita ukur sama. Klik objeknya, boxnya, tekan Z pada keyboard, wireframe, supaya kita bisa melihat kerangkanya. Ctrl S, X untuk membuat sama ukurannya. Nah, di sini dari S, X lagi. Di sini kita panjangkan S, Z, S skala sumbu Z. Nah, ini SZ, SZ lagi. Oke, SZ lagi, sedikit lagi. SZ lagi, sedikit lagi. Nah, ini pedangnya sebenarnya sudah jadi. Cuman, ini dia masih polos, bentukan polos. Tanda kutip atas, top, SY, sumbu Y untuk kita tipisin. Segini aja. Tanda kutip atas, font. Nah, untuk pedangnya ini kan dia ada tajamnya. Untuk membentuk tajamnya itu, logikanya ini di tengah-tengah ini, di tengah-tengah pedangnya ini ditambah garis. Supaya apa bang? Supaya kita membentuk jadi tiga titik. Ini 2 titik kita tap. Nah, ini kan 2 titik nih, 1, 2. Nambah 1 titik lagi cuman bang? Ctrl R pada keyboard. Nah, kita paskan ke atas. Nah, ini kan pertama muncul di tengah nih, di sumbu X. Kita sumbu Z atas bawah ya. Nah, ini. Nggak usah kita geser, kita klik langsung, klik kiri pada mouse, klik kiri lagi pada mouse. Dah. Setelah itu, ini logikanya lagi. Di sini, ini kan sebenarnya ada, kalau kita mau membentuk gitu. Kalau kita mau membentuk ini, supaya dia merapat, kalau gini kan coba kita tes ya. Blok titiknya atau vertisnya, SX pada keyboard. Nah, kan dia terbentuknya gini. Kita mau membentuk seperti ujung pedang ini. Caranya gimana bang? Logikanya, ini ditambah garisnya. Ctrl R. Nah, dia muncul ke atas, kita klik kiri pada keyboard, kita turunkan pas di sini. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, caranya mengetahuinya dia sudah jadi, kita blok bagian titik bawah, 3 titik ini, S skala X, sumbu X pada Blender. Nah, geser ke kiri, sudah jadi. Nah, sudah jadi kan pedangnya. Kalau dia kurang tajam, ini di bagian bawah, kita bagian bawahnya ini pakai mouse ditahan middle ya, middle mouse atau scroll mouse, tap
yang bagian bawah ini masih aktif gini, kita pilih SY, skala sumbu Y. Nah, Z pada keyboard solid, kita tengok udah pas nggak rasa kita ini tajamnya. S, X lagi. Nah, S, Y lagi. Nah, kalau sudah pas tajamnya, udah kita selesai untuk bagian bawah pedangnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian atas. Untuk bagian atas ini kan ada di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ini. Nah, ini di tengah-tengah ini. Nah, kita tambah lagi. Kita Ctrl R, tapi 2. Kita tap dulu ya. Tap dulu di bagian pedangnya. Ini, oh, salah ini. Nah, ini bagian pedangnya. Udah di tap bagian objek lah, ini bilang objek, Ctrl R pada keyboard, tap Ctrl R pada keyboard, tekan angka 2 di keyboard untuk 2. Setelah 2 muncul garisnya, garis tambah, klik kiri pada keyboard, SX biar dia merapat garisnya nih. Nah, udah merapat, kita tarik ke atas G, Z. Nah, itu kelihatan. Nah, tarik di atas dulu, sesudah selesai baru enter. Nah, ini dia udah jadi garisnya, garis tambah di blendernya. Nah, setelah itu kan agak miring ya bentuknya ya. Ada itu, kita tambah lagi di sini Ctrl R. Nah, di sini Ctrl R pada keyboard. Kenapa nggak mau ya? Apa ada yang salah? Ctrl 2 Z, tarik ke atas G, X, Ctrl R lagi. Nah, ini ditambah di tengah-tengahnya ini supaya kita membentuk nanti. Nah, udah dibentuk, klik, kita pindah ke solid, Z pada keyboard, kita tekan solid, kita pilih solid, face-nya, face yang kanan, face yang kiri, kita klik, kita pilih, baru Z lagi pada keyboard, wireframe. Nah, tekan E, extrude pada keyboard, tekan S, tekan X. Nah, kita tarik. Nah, itu dia udah keluar. Udah keluar, klik kiri pada keyboard. Udah itu kita pilih vertis. Nah, titik. Nah, kita pilih titik yang atas ini, lihat Ines block yang atas ini, baru yang bawah shift dulu, ditahan blok yang bawah, titik atas shift. Shiftnya masih ditahan ya, shift pada keyboard, baru bawah blok, baru kita tekan S skala Z, sumbu Z pada keyboard. Nah, untuk membentuk seperti ini, Z pada keyboard solid. Ini maksudnya. Nah, udah. Kalau misalnya pedangnya agak ke apa ini namanya, kelepesan lah bahasa apanya, gepeng, ini kita pilih aja titik ya untuk ditarik. Misalnya ini ditarik seperti ini. Nah, kalau kegepengan, nah biar dia ada bentuk di pedangnya, pilih titik-titiknya. Kalau lebih dari satu titik itu tekan shift. Nah, kita tarik biar dia agak berbentuk ya pedangnya. Nah, tadi kan gepeng kali, S, Y, sumbu skala, tapi diklik dulu ya. Nah, oke, setelah itu Z pada keyboard, wireframe lagi. Nah, sekarang bagian atasnya ini kita tambah lagi, Ctrl R pada keyboard, Ctrl R satu-satu aja, klik di situ. Baru kita tambah lagi, Ctrl R pada keyboard, klik kiri pada mouse, turunkan dikit. Nah, ini ada di garis tambahan nih, garis tambahannya 2, satu-satu ya, satu-satu aja. Arahnya ini ke arah sumbu Z atas bawah. Ctrl R pada keyboard. Nah, ini maksudnya kan dia muncul di atas. Kalau kita arahkan ke sumbu X, ini kan dia, nah di sini. X itu kan kiri kanan, X kiri kanan, Z atas bawah. Nah, jadi kalau misalnya Ines bilang sumbu Z itu atas bawah, ini sumbu Z
kita klik kiri pada keyboard, klik lagi kiri pada keyboard, kita pindah ke sebelah kiri, Ctrl R, klik kiri pada keyboard, klik kiri lagi. Nah, ini dia udah berbentuk. Nah, sekarang kita tinggal majuin. Dia agak ada celah itu ya. Nah, udah, Z pada keyboard, solid, pilih face, ini untuk nongolin keluar ya bentuknya ini. Kita pilih extrude S Y. Nah, tarik ke kiri. Nah, ini dia udah ada dia. Nah, sekarang kita tinggal nimbulin yang sininya. Pilih face, masih face. Yang kanan sama yang kiri. Udah dipilih face. E pada keyboard, S pada keyboard, X pada keyboard, geser ke belakang mouse-nya. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal bentuk supaya agak berbentuk ya. Klik sembarang, Z pada keyboard, wireframe pilih vertis titik yang atas ini, shift pada keyboard, titik bawah, shift pada keyboard masih tan ya. Kiri, kanan shift, SZ. SZ. Nah, maksudnya sini. Nah, kan agak berbentuk. Nah, setelah itu kita pilih titik yang di luar tadi yang di extrude ini. Nampak kan yang merahnya? Nah, ini zoom ya. Nah, ini kita klik satu lagi, klik lagi yang belakang, klik lagi, tetap di posisi yang sama ya. Nah, klik yang kiri vertisnya, klik yang belakang vertisnya. Setelah itu S pada keyboard, Y pada keyboard, geser ke atas mouse kita. Nah, seperti itu. Ini lagi, klik titiknya, ini zoom ya biar nampak. Nah, itu kelihatan. Dah, itu yang belakang posisinya di situ juga. Nih, klik titiknya, klik titiknya, klik titiknya. S pada keyboard, Y pada keyboard. Nah, SY itu depan belakang ya, SY depan belakang, Z atas bawah, X kanan kiri. Oke, tab. Nah, kan agak berbentuk tuh. Nah, Z pada keyboard, wireframe. Kalau misalnya pedangnya agak kebesaran, kita skala lagi S, Z. Nah, kita geser. Oke, nah sekarang kita mau buat luarnya. Kalau takut, kita buat cadangan ya. Klik objek pedang yang sebelumnya kita buat, shift pada keyboard, X untuk menggeser, baru geser lagi ke belakang. Kalau kita takut salah, jadi ada cadangannya. Nah, ini biasa seperti itu. Oke, sekarang di bagian atasnya nih, Z pada keyboard, klik dulu objeknya Z pada keyboard, wireframe, baru tab pada keyboard, titik yang ini kelihatan kan, itu kita naikkan. Ntar ini oke, nanti aja, nanti di sini kita apain ya, face pada option kita pilih, ini kita naikkan. Nah, kelihatan kan face nya. Dah, Z pada keyboard, wireframe, E pada keyboard, Z pada keyboard, tarik mouse-nya ke atas. Nah, udah ditarik kan, kita lepas. Ini untuk bagian pedangnya nanti. Segini semana ya. Segini ha. Oke. Lagi garis tambah, Ctrl R pada keyboard, kelihatan kan? Dah, jangan digeser-geser, Ctrl R sebelah kiri pada keyboard. Oke, nah sekarang kita yang tengah ini kita buat. Yang tengah ini Z pada keyboard, solid, face, ini. Oke, Z pada keyboard, wireframe, E pada keyboard, Z pada keyboard, untuk tarik ke atas.
Oke, tarik untuk pedangnya ya. Nah, untuk bagian ininya, Z pada keyboard solid, face kita pilih yang ini, kanan, yang kiri kita pilih, Z pada keyboard wireframe, E pada keyboard, S pada keyboard, X pada keyboard, geser ke bawah. Nah, udah digeser ke bawah. Ini bagian move itu sumbu Z, berarti atas bawah yang biru. Kita tarik ke atas. Nah, sudah kita tarik kayak gini. S, X lagi untuk melebarkan dikit. Ini kita buat garis, berarti Ctrl R di sini. Nah, di sini lagi kiri Ctrl R. Nah, baru pilih vertis titik. Yang bagian atas ini kita geser dikit. SX. Bentar ya. SX. Nah, gitu maksud Dinas. SX. Dikebawakan dikit. Oke, SX lagi. Nah, di bawah ini kita tambah sayapnya. Z pada keyboard, pilih solid, baru pilih face, bagian bawah ini. Bagian bawah. Nah, tanda kutip, font, Z pada keyboard, wireframe, baru kita pilih E pada keyboard, Z pada keyboard. Nah, baru kita geser SX skala. Nah, ini dia SX lagi kalau kurang. Nah, di sini kita tukangin. Dah, klik sembarang, baru kita pilih titik. Nah, untuk titik ini, yang titik ini blok, titik ini di blok, tarik ke atas. Kalau misal ini kebesaran, kita ulang aja. Ini kebesaran nih contohnya. Berarti kita tambah lagi satu garis di sini. Ctrl R, lepas, Ctrl L sebelah kiri, lepas, baru kita pilih face. Z pada keyboard, solid. Nah, ini bagian depan font, tanda kutip, E pada keyboard. Oke, kita tarik ke bawah. SX. Nah, ini dia. Oke, untuk baguskan garisnya, Z pada keyboard, wireframe, pilih vertis, titik, ini kita sumbunya kita tarik ke bawah. Nah, udah kita tarik ke bawah gini, blok titik-titiknya. Oke, kita geser sedikit. Mau bentuk itunya, kita tambah lagi sini, itu ada 1, 2. Ini kita tambah 2. Z pada keyboard solid, pilih yang ini, bagian depan bagian belakang juga. Oke, font, pilih I sekali gitu ya, I 2 kali ya, I 2 kali. Nah, untuk dia ada tepinya. Baru ini dia E pada keyboard, S pada keyboard, I pada keyboard. Kita masukkan, tarik ke depan ya, jangan tarik ke belakang, tarik ke bawah, tarik ke kiri atau ya ke kiri ke atas. Nah, untuk menenggelamkannya gini, untuk masukkannya. Nah, pilih tanda kutip, font, Z pada keyboard, wireframe, udah jadi yang di bagian itunya. Ini tinggal kita buat bagian atas. Bagian atasnya itu dia kita pakai silinder aja ya, silinder di situ. Nah, kita klik sembarang, Shift A pada keyboard, pilih mesh, silinder, Z pada keyboard, solid. Nah, ini untuk ini kita haluskan dulu. Klik kanan pada keyboard, set smooth, baru di bagian normal, auto smooth di bagian ini, object data properties. Nah, kita paskan dulu. Nah, Z pada keyboard, wireframe, ini kan kebesaran. SZ, SX, atau S aja ya.
biar dia pas. Kita paskan dulu. Nah, udah serasa kita pas, baru kita tap Z solid di bagian atas ini sama bagian atas dulu ya. Bagian atas ini kita tambah EZ, baru SZ, SX, nah gitu. Udah jadi. Yang bagian bawah face-nya ini SY, tanda kutip atas top. Udah pas enggak kita SY? Udah. Nah, bagian bawah juga Z wireframe, EZ, SX, Z solid, SY, tanda kutip font. Oke, Z wireframe, tab, geser dikit. Oke, udah digeser dikit gini. Kita Z solid, kita tambah di bagian atas ya. Kita tambah di bagian atasnya. Oke, kita tambah. Nah, sekarang masih bagian face, kita tambah di atas. Tanda kutip font, Z wireframe. Ini kita extrude Z. Nah, itu extrude Z, baru I. Nah, baru Z sampai atas. Nah, kita tarik Z sampai atas. Oke. Baru kita buat Z dikit aja, baru S skala, lagi, Z lagi. Oke. Lagi, Z lagi. Oke. S, tarik dikit. Z, S, baru Z lagi. Nah, Z lagi, baru S, tarik ke atas dikit. Dah, baru material. Nah, udah. Itu untuk bagian gagangnya ya, gagang pedangnya. Kalau merasa ini, ntar ya, kayak ada yang kurang. Oke, itu dia udah pas. Nah, sekarang kalau pedangnya misalnya terlalu petak, dimaju-majuin aja ya. Dimajuin badannya, misalnya nih, klik badannya. Ini kan badan nih, badannya. Oke, wireframe, blok dulu yang merah, Z solid, S, Y. Oh, tidak begitu. Udah pas ini. Oh iya. Oke. Nah, klik badannya ini ya yang kita buat pertama. Badannya ini kita majuin dikit. Nah, ini. Nah, yang bagian ini kita majuin dikit. Bagian belakang juga untuk membentuk supaya dia agak nimbul. Oh, ntar. Ini kita tambah garis di sini. Nah, sajarin pakai knife K. Pisau dia, logo pisau. Titik, garis, titik. Nah. Oh, di sini tidak bisa. Sini. Oh, dia garisnya ada yang apa di sini? Ada yang nggak bisa nyatu. Ya, ada nggak bisa nyatu nih garisnya. Karena ada sesuatu di sini. Soalnya itu garisnya udah tebal kali. Oke, gini aja. Nah, kita timbulkan aja yang ini. Kita timbulkan bagian belakang juga.
extrude SY dikit aja. Nah, dikit aja kayak gitu. Baru yang di bagian ini juga dikit aja. Face ya, di face-nya klik 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 ESX. Oh. Nah, seperti itu. Udah, kita cek dia. Nah, di bagian ini, di bagian gagang ini. Nah, ini gagang. Ai. Di bagian gagangnya ini kita tambah garis aja biar berbentuk aja. R-nya sampai 9. R-nya sampai 9. Baru face-nya yang titik-titik ini ya. Nah, ini. Nah, itu kelihatan yang udah merah. Shift, tahan. Di bagian titiknya ini kan ada titik-titik kecil nih. Kelang-kelang ya, kelang-kelang. Oke. Di kelang-kelang. Bagian titik bawah nih. Nah, udah ini kita warnain aja dulu ya. Oh, udah. ES agak dimasukkan aja, ES. Biar agak kayak gitu, biar dia agak ada seni-seninya. Nah, setelah itu yang part sebagian ini, gagangnya ini, oke. Nah, sekarang kita kalau mau warnain lebih gampang, Z wireframe, kita warnain ya. Ini, aduh. Oke, kita warnain dulu. Assign, baru kita tengok material preview. Oke, yang sininya face-nya berarti ini face. Nah, yang ini face. Oke. Yang ini face. Dia harus kena titiknya ya di blok. Nah, ini. Gitu maksudnya. Karena itu titik-titik yang kecil itu. Oke. Kalau dia nggak kena titiknya itu, dia nggak kena warnanya. Mau masukkan warna kan. Nah, itu putih. Oke. Nggak mirip-mirip kali pun warnanya nggak apa-apa sebenarnya. Ini mas, blok. Nah, kita tambah 1. Oke, di base colornya, baru di metallic ini roughness-nya. Nah, jadi kayak gini di previewnya. Nah, tuh baru kita assign. Nah, itu dia. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, di bagian atas ini tab blok dulu aja semua, tambah lagi. Oke, kita masukkan, baru di ini agak diapain aja. Oke, kalau warnanya masih sama nggak usah ditambah, diklik aja warna yang udah ada di materialnya itu. Oke, baru tap lagi bagian sini. Gunanya untuk wireframe ini di blok kayak gini supaya misalnya warna depan belakang itu sama, jadi kayak gini maksudnya Mas.
Kalau kalian mewarnai seperti ini, masukkan material ini, padahal warna di belakangnya sama, tapi kalian kayak gini nih. Nah, contoh nih, ya ini aja yang kena, belakang enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya Z wireframe ini udah kalian blok nih, nah blok ini depan belakang kena, jadi pas masukkan kita lihat di material Z pada keyboard, nah kena kan. Nah itu gunanya biar kita nggak capek. Di sini ada tambahan ini ya. Oke, kita tap dulu tambahan di sini, Ctrl R pada keyboard. Oke, di sini dia. Nah, kita blok untuk nongolinnya. Ini ada lagi di sini. Ntar ya, solid chaos. Ini aja. Oke, berarti ini kita blok. Ini bagian atas kita blok. Pindahkan dulu ke face. Ingat, jangan lupa pindahkan ke face, karena kan yang mau kita tongolin ini face. Nah, material preview, ESY pada keyboard, ESY pada keyboard, baru di bagian ininya dia warnanya sama. Oke, latih-latih ya pakai mouse ya. Dulu pun ini belajar ini agak sulit karena dia total di mouse, geser kanan kiri semua pakai mouse. Oke, masukkan side, ini dia. Oke, side-nya oke. Itu ada tambahan kayak kristal gitu ya, kita tambah aja pakai yang baru. Dasarnya itu box bisa, box tengahnya kristal ya. Shift A pada keyboard, pilih cube atau box, ini warnanya yang tadi. Nah, Z pada keyboard, wireframe, S, X di bagian cube, kecilkan dulu gambar tangan ini. Nah, Z, nah dia. Oke, bagiannya Z pada keyboard, solid. Ini di sini keluar deh ya, keluar kanan kiri. Kita tambah berarti R di sini, naikkan ke atas sedikit. Berarti ini keluar. Z pada keyboard untuk face, extrude S. Nah, ini dia, naikkan ke atas gini. Ini bagian atasnya, ini titiknya kita blok dulu, S, X. Oke, ini dia. Kenapa gini? Ada yang salah berarti. Oke, S, Y. Nah, ini dia. Berarti semua ini atas bawah. Kalau susah gini aja, yang kiri dulu, extrude S, X. Nah, ini baru di bagian ini 3 ini face-nya diklik, pakai shift ya, E, Z. Nah, baru Z pada keyboard, wireframe, titik, ini kan gini. Nah,
Agak rapat gini. Ini bagian bawahnya, titiknya. Jangan kena panahnya ya. Nih gini. Nah, mau dinaikkan lagi, blok semua yang mau dinaikkan. Ini SZ ini. Oke, material previewnya udah siap. Di tengah-tengah itu bola ya, sphere. Shift A pada keyboard, baru pilih UV sphere, set smooth nya, baru warnanya kita ganti oke. Ini dia kita masukkan di situ. Oke, depan baru kita klik satu, shift, klik bolanya, Ctrl J untuk join atau untuk menggabungkan ya. Oke, ini dia, kita masukkan ke sini, agak dikecilin. Yang belakangnya juga shift D, Y, kita putar dulu. Nah, kita masukkan. Oke, baru kita Z wireframe. Oh, dia besar ya, maksudnya ini apa yang tadi kita buat. Oke, ini oke. Sekarang yang bagian ini ya, ininya yang mau kita ganti, masukkan ini, baru tambah warna material pertama untuk di sela-selanya ini. Tap pada keyboard. Nah, masih aktif dia ya, side material. Nah, ini dia pedangnya si Zelda. Oke, ini kita tambahkan satu aja lagi untuk metalik warna besi gitu kan. Oke, gini di sininya agak gelap kan. Oke, ini kita tap yang tadi putih ya, kita ganti. Nah, tuh udah, kita hapus gambarnya, delete. Yang ini kan nggak terpakai lagi, delete. Ini kita geser, tekan N dulu pada keyboard untuk masuk ke view, lock kamera, N untuk menutup, tanda kutip view kamera. Kalau ini bilang tanda kutip 1, berarti yang tanda di sebelah angka 1. Udah, S pada keyboard, ini kegedean nih, kita geser nih. Udah, klik sembarang, shift A pada keyboard, mesh, plane, warnanya terserah kalian. Oke, nah, besarkan untuk skalanya. Tap pada plane, pilih garis edge. E pada keyboard, Z, tarik ke atas.
Edge-nya pilih lagi, Ctrl B, tarik ke bawah mouse-nya, scroll. Udah cukup, tab, klik kanan, search mode, di bagian properties, auto smooth. Oke, view kamera ini kita pakai tangan. Nah, ini dipanjangin ke sumbu X. Nah, sekarang kita tinggal rendernya. Shift A pada keyboard, like area di bagian pertama ini 1000. Nah, di bagian area ini 1000. Oke, top tanda kutip 1 pada keyboard, SX sedikit, Shift X untuk copy ini, S08 SY, Shift D X ini 600 bagian depan, Shift D Y, baru tanda kutip 1 font ini tembakkan ke bagian ini. Pencahayaannya masih biasa aja nih, nanti kan ada pelajaran berikutnya lightning left untuk tembakan ke tengah-tengahnya, SZ left tanda kutip 1. Nah, sekarang kita Z, tanda kutip 1 view kamera, tekan scroll, ditahan ya, ditekan itu ditahan scroll untuk lepaskannya. Oke, tanda tangan 1, solid, Z solid, baru ini if nya kita aktifin semua, ambient, belum, reflection, tanda panah, reflection, ganti ke cycle, baru di yang view layer properties ini di noising data. Nah, sekarang kita render image. Oke, udah mau selesai rendernya, kita tunggu ya. Oke, kan udah Inas ajarin untuk ngilangkan noise ya. Kalau untuk cycle pakai aja, kan sayang tuh udah di render tohnya ada titik-titik kan, pakai noise. Oke, sebenarnya kalau mau belajar software Blender, mau lihat objek yang kita contoh itu, kita harus tahu dasarnya. Misalnya kayak tadi kan padang itu kan dasarnya itu kan kanan kiri panjang. Nah, jadi objek yang di Blender itu yang panjang itu bergaris peta itu apa? Cube. Nah, kalau kayak gagang pedangnya tadi membulat gitu kan, membulat panjang, itu apa dasarnya? Silinder kan. Nah, gitu aja. Yang untuk apa, sama kayak ban mobil. Ban mobil itu kan lingkaran, bukan lingkaran tepatnya, bulat lah. Karena lingkaran nanti ada di Blender kan. Ini sebutnya bulat aja. Bulat, bulat, bulat kayak lingkaran gitulah. Bulat kayak lingkaran apa? Silinder. Kalau lingkaran nanti beda lagi. Lingkaran kan udah ada di video sebelumnya kan, dia kan langsung lingkaran gitu, nggak berbentuk, jadi kan dia silinder, jadi dibentuk lagi gitu. Nah, itu aja kita harus tahu yang kita lihat kan. Misalnya matanya bulat, kayak nanti ada modeling karakter lah ya, kayak Pikachu apa. Nah, ini udah selesai, baru jangan dikeluarkan dulu, kita balik ke compositingnya, compositing use nodes-nya, klik sembarang, shift A, den. Nah, udah keluar denoise, udah taruh di tengah, alpha sama normal, dip sama albedo, baru di sini scene-nya image editor, baru di sini render result. Kita tunggu sampai dia nongol. Oke, dah kita pindahkan ke layout, baru ininya udah siap di save. Jadi itu aja untuk
video yang kedua pembuatan pedang dari karakter Link dari serial Zelda, sorry, dari serial Zelda, The Legend of Zelda di Nintendo Switch. Yang kemarin Kirby juga dari universe Nintendo. Swordnya kita ketemu di video ketiga. Video ketiga itu Buster Swordnya Cloud. Oke, itu dia untuk pembuatan modeling sederhana pedang episode 2, pedangnya Link dari game Legend of Zelda. Kalau begitu, itu saja. Kalau ada yang kurang mohon ditambah. Kalau ada yang salah, Ines minta maaf. Kalau ada pertanyaan bisa di DM, WA, atau di kolom komen. Kita sama-sama belajar ya. Kalau ada yang salah kita diskusi yang mana lebih baiknya. Pakai yang ini terserah. Mau yang mana itu kembali ke kalian. Tapi alangkah baiknya kita sama-sama belajar ya. Jadi komen-komen yang baik, jangan yang kata-kata kasar. Oke, kalau begitu sampai ketemu di episode 3. Nanti pedangnya si Cloud dari serial Final Fantasy 7 PS1 ya, seri PS1-nya Buster Sword. Oke, kalau begitu itu saja video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.